Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Izzatin Aini. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian komprehensif saya. Yang pertama adalah mengapa sedekah termasuk dalam rukun Islam? Apa makna dan implikasinya menurut Quran dan hadis? Sedekah bukan hanya soal memberi harta, tetapi juga tentang kepedulian terhadap orang lain dan melakukan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sedekah adalah cara untuk membersihkan hati, memperoleh keberkahan, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Islam, memberi sedekah bukan hanya suatu ibadah yang dianjurkan, tetapi juga manifestasi dan keimanan dan kasih sayang terhadap sesama. Sedekah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sodako yang berarti kebenaran atau kejujuran. Sedekah bukan hanya terbatas pada pemberian uang atau harta, tetapi mencakup segala bentuk amal yang dilakukan dengan ikhlas untuk membantu sesama, baik berupa materi maupun non-materi, seperti membantu pekerjaan orang lain, senyuman atau perkataan yang baik. Sedekah dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa pentingnya sedekah sebagai tanda keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh umat Islam seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain. Beberapa ayat yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya adalah yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang maknanya perumpamaan sedekah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melimpah gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersedekah. Sedekah itu memiliki banyak buah yang berlipat ganda, yang tidak hanya menguntungkan bagi yang menerima, tetapi juga untuk orang yang memberi. Sedekah dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang berbicara pentingnya sedekah. Salah satu di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu setiap amal kebaikan adalah sedekah, setiap kalimat yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang diambil untuk sholat adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus, termasuk perkataan baik dan tindakan positif, itu bisa dianggap sebagai sedekah. Implikasi sedekah dalam kehidupan muslim, yang pertama yaitu menghapus dosa, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga meningkatkan kepedulian sosial, dan yang terakhir adalah pahala yang berkelanjutan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Apa bentuk dan nama aliran-aliran semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia? Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Aliran-aliran keagamaan dalam Islam memang sudah ada sejak 14 abad yang lalu, dan sejarah perkembangan berbagai aliran ini sangat kompleks baik di dunia Islam secara umum maupun di Indonesia secara khusus. Aliran-aliran ini muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan sosial, politik, dan teologis yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarah. Beberapa aliran yang berkembang di masa lalu seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jabariyah, dan Khawarij. Khawarij memiliki pengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam hingga saat ini termasuk di Indonesia. Beberapa aliran Islam yang terdahulu dan kemiripannya dengan masa kini di Indonesia, yang pertama yaitu Mu'tazilah. Asal dan pemikiran Mu'tazilah adalah aliran teologis yang berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10. Ini terkenal dengan pandangannya yang rasionalis dan menekankan pada konsep kebebasan manusia dalam memilih dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pemikiran utamanya yaitu tauhid yang murni tanpa atribut, menolak takdir yang mengikat, dan lebih menekankan pada kebebasan manusia dalam memilih, konsep keadilan Tuhan yang mengutamakan bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal,
Kemiripan dengan masa kini di Indonesia saat ini yaitu pemikiran Mu'tazilah tidak terlalu dominan, namun konsep-konsep rasionalisme dan kebebasan beragama yang lebih terbuka dan progresif masih bisa ditemukan dalam sebagian kalangan intelektual muslim di Indonesia. Beberapa pemikir dan tokoh seperti yang ada pada komunitas pemikir liberal Islam atau Islam moderat bisa dikatakan mengusung prinsip-prinsip rasionalisme yang mirip dengan pemikiran Mu'tazilah, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan keberagaman tafsir. Yang kedua adalah Asy'ariyah. Asal dan pemikiran aliran ini dinamakan setelah Imam Al-Asy'ari yang berusaha menyeimbangkan akal dan wahyu. Berbeda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah lebih menekankan pada kepercayaan pada takdir dan keesaan Tuhan tanpa merujuk pada sifat-sifat Tuhan yang terlarang. Pemikiran utamanya yaitu menekankan bahwa keyakinan harus diterima tanpa mempertanyakan hakikat Tuhan secara rasional. Percaya pada konsep takdir dan bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan segala sesuatu. Kemiripan dengan masa kini di Indonesia bahwa aliran Asy'ariyah ini dapat dikatakan masih memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, terutama dalam ajaran-ajaran yang diterima secara umum di kalangan umat Islam Sunni. Yang ketiga yaitu Jabariyah. Aliran ini berkembang pada awal abad ke-8 dan terkenal karena pandangannya yang deterministik, di mana manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Menurut Jabariyah, segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah mutlak kehendak dan takdir Allah. Pemikiran utamanya yaitu manusia tidak memiliki kehendak bebas, segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah ketetapan takdir Allah. Kemiripannya dengan masa kini di Indonesia yaitu beberapa kelompok atau individu yang memiliki pandangan fatalis, yaitu yang lebih pasrah akan keadaan dan percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir Allah, bisa dianggap memiliki pandangan yang mirip dengan Jabariyah. Yang keempat yaitu Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang muncul pada masa awal Islam, terutama pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal dengan sikap ekstrim dan fanatik terhadap prinsip-prinsip tertentu, termasuk dalam hal syariat dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pemikiran utamanya yaitu menyatakan bahwa hanya mereka yang benar-benar taat pada syariat Islam yang berhak dianggap sebagai muslim sejati. Mereka juga terkenal dengan pemikiran siapa yang melakukan dosa besar adalah kafir. Kemiripannya dengan masa kini di Indonesia saat ini yaitu meskipun Khawarij sebagai kelompok terpisah sudah tidak ada lagi, beberapa kelompok yang lebih radikal dan cenderung intoleran seperti kelompok garis keras yang menolak berbagai perbedaan dalam pandangan agama memiliki ciri-ciri mirip dengan Khawarij. Dalam beberapa kasus, kita bisa melihat adanya kelompok yang menganggap orang-orang di luar golongannya sebagai kafir, atau bahkan menentang pemerintah karena dianggap tidak menjalankan hukum Islam secara murni. Pertanyaan yang ketiga yaitu berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Firman Allah yang dimaksud adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menggambarkan situasi di akhir zaman, di mana orang yang berpegang pada kebaikan dan kebenaran akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, laksana memegang bara api. Hadis ini menggambarkan betapa beratnya perjuangan dalam mempertahankan prinsip kebenaran dan agama di tengah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, kebingungan, dan kesesatan. Nah, 3 contoh diantaranya yang pertama yaitu mempertahankan ajaran Islam di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Contoh kegiatannya yaitu seorang muslim yang aktif dalam dakwah, baik melalui media sosial atau langsung di masyarakat, untuk menyebarkan kebaikan dan menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang benar meskipun mendapatkan tantangan yang besar dari mereka yang berusaha mengubah nilai-nilai tersebut.
Yang kedua adalah menegakkan keadilan dalam lingkungan yang korup. Contoh kegiatannya yaitu seorang aktivis yang berjuang untuk hak-hak minoritas atau membongkar praktik korupsi di instansi pemerintah atau perusahaan swasta, meskipun ia mengetahui bahwa perjuangan ini penuh dengan resiko termasuk ancaman terhadap keselamatannya. Yang ketiga yaitu mengajak masyarakat untuk menjauhi kemaksiatan dan menghidupkan sunnah. Contohnya seorang muslim yang bekerja di komunitas untuk mengedukasi remaja mengenai bahaya narkoba dan perilaku menyimpang, sambil mengajak mereka untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya dengan mengikuti pola makan yang sehat, menjaga adab dan sopan santun, serta rajin beribadah. Yang keempat yaitu praktik bacaan sholat jenazah untuk jenazah pria. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah membaca surat Al-Fajr dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Jim sukun qalqalah sugro. Wal fajr. Qalqalah. Wal fajr. Walayalin asr. Kasratain bertemu dengan ain, baca jelas atau idhar. Was-sab'i wal watri. Wal laili idza yasra. Wal-laili idza yasr. Mat layin. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Qasamul idgham bila gunnah. Lidhi hijr. Ya sukun qalqalah sugro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Qalqalah sugro. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Qalqalah. Wa fir'auna dil autad. Alladzina tagaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Inna rabbaka labil mirsad. Gunnah. Idgham bi gunnah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Fa'ammal insanu. Nun sukun bertemu sin ifa. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma mim tasdid gunnah, kemudian ada bengkok di atas alif, mat wajib munfasil. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Idza qalqalah sugro. Mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahaddun
wala tahattun, ini panjang 6 harokat. Wala tahattun ala ta'amil miskin wa takuluna turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini ihfa dan gunah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang tasdid ini gunah, ini ba tasdid ini ihfa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kaf ditemu dengan ini dal baca ihfa. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini mad wajib muttasil. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kasratain bersama huruf ba, ini baca iklab. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkarul insan. Yawma idin tadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan tasjid dibaca gunnah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yunfiqu wathaqahu ahad. Ya ayyah gunnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Qalqalah sugro mutu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu gom bigunnah, fathatan bertemu huruf mim. Irji'i ila rabbihi radiyatan mardiyah. Ra sukun qalqalah sugro. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu maulanal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Praktik tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala bil
debu di dinding, habis itu dibuang, diusapkan di muka yang pertama ini. Setelah itu kita ambil dari debu di sisi tembok yang lain, diketuk. Setelah itu kita usapkan di dua tangan kita, yang diawali dengan tangan kanan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan tangan debu yang sudah ada di tangan yang kiri. Usapnya seperti ini. Ini sudah selesai.